ya slide-nya. Ini jadi hari ini kita masuk untuk perkenalan dulu ya. Kita apa yang harus dipelajari ya. Nah, jadi ini alhamdulillah ya Ibu baru disetujui menjadi profesor ya. Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan ada pengukuhan ya. Jadi sudah bertambah satu profesor di jurusan teknik sipil ya. Jadi total ada 5 ya. Nah, ini alhamdulillah ya. Jadi yang belum tahu nama Ibu tulis nanti ya, penamaan itu tulis di lengkap ya. Apalagi yang mahasiswa bimbingan ataupun mahasiswa eh, KP ya. Jadi jangan salah ketika kita mau menulis gitu ya. Kalau nggak ini salah dia nggak akan Ibu tanda tangani gitu ya. Oke, nah ini ada eh, yang harus kalian klik ya. Jadi ini diwajibkan untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen ya, terutama etika profesi dan K3. Nah, ini harus mengikuti ini ya pendaftaran pembekalan uji sertifikasi. Nah, ini gratis ya. Jadi ini bisa kita lihat di ya. Ya, jadi ini semua harus wajib mendaftar ya. Mungkin Bu Saloma sudah eh, mengingatkan ya. Ini Bu Saloma menyuruh Ibu untuk mengingatkan kembali ya mahasiswa untuk segera mendaftar ini. Jadi ini wajib akan ada nilai nilai tambah ya kalau mahasiswanya mengambil mata kuliah ini. Jadi ya kenapa ini menjadi penting sertifikasi ya? Sertifikasi itu menjadi nilai plus ya. Jadi kita itu harus membekali dengan eh, pelatihan ya, pelatihan yang tersertifikasi ini. Kebetulan eh, apa namanya? Nah, ini ya, ini. Jadi semua ya wajib untuk mengambil ini. Ini sudah nih pendataan calon pekerja ini ya, peserta. Ini buka nanti Ibu kasih linknya ya. Nah, ini sudah mau ini ya. Nah, ini 5 dan 6 September. Hari apa ini? Ya, dan minggu depan ya. Nah, ini tolong semuanya wajib mengikuti ini. Nah, untuk mata kuliah ekonomi teknik K3, 3 profesi diwajibkan. Nah, ini ya. Jadi ini diwajibkan akan menjadi nilai tambah bagi mata kuliah ini juga ya, terutama nanti ada yang ngambil K3. Nah, ini ya. Jadi akan dikumpulkan pada saat ujian akhir semester. Nah, ini ya. Jadi bisa isi formnya, kemudian scan KTP ya, foto berwarna dan sebagainya. Sarah ini link pendaftaran ya. Jadi ini kenapa diwajibkan? Karena ini menjadi penting ya. Jadi kita itu tidak hanya IPK saja ya, IPK sampai 5 ya yang kalian banggakan itu ya, tapi kita harus punya nilai tambah, nilai lebih ya. Sertifikasi itu menjadi penting ya. Nah, sertifikasi ini kan dikeluarkan nanti diuji oleh asesor ya, menyatakan bahwa kalian itu kompeten ya. Nah, ini kompeten di bidangnya apa, nanti ada pembekalan apa ya, tentang apa judulnya ini ya. Nah, ini mungkin eh, waktunya juga sudah mepet ya. Oke, kemudian kita masuk ke tata tertib ya. Nah, jadi kemungkinan kuliah ini akan daring lagi ya, terutama yang mahasiswa di Bukit ya, di Bukit karena ruangnya juga tidak tersedia ya, karena kita mata kuliah kita kan banyak kan teori ya, dan diskusi, presentasi ya, kemudian nanti mencari literatur, jadi tidak mengapa kita lakukan secara daring ya. Nah, itu jadi akan lebih cepat efektif ya dalam pengajaran ya. Nah, jadi tolong tata tertib ini diperhatikan untuk kuliah-kuliah selanjutnya sampai akhir. Jadi login sesuai dengan jadwal ya. Saya orangnya selalu on time ya. 15 menit, 30 menit sebelum mata kuliah dimulai itu biasanya sudah online ya. Nah, itu sudah dibuka. Nah, itu kecuali hal-hal yang mendesak itu pasti saya akan kabarkan. Nah, ini. Jadi tolong join. Kita harus komit ya, sama-sama komit memegang ini ya. Ini salah satu bagian dari etika, etika dalam belajar.
Kemudian aktifkan video ya, kecuali memang sinyalnya jelek ya, tapi usahakan kita saling menghargai ya Ibu, bisa melihat apa yang kalian lakukan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau kuliah daring ini berapa presentasi yang bisa kita dapatkan ya. Dikasih 100 ya, belum tentu dapat yang di apa? Didapat tuh 100 ya. Nah, itu. Kemudian wajib pakai rapi sama seperti kuliah di kelas ya. Ingin bertanya silahkan ya, boleh kalau ada mau pertanyaan boleh silahkan ditanya pada saat dosen menjelaskan atau nanti di akhir terserah ya. Jadi keaktifannya itu juga harus ada ya. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain ya. Kemudian pada saat ini harus fokus. Nah, ini harus diindahkan. Kemudian nilai ya, seperti biasa sama seperti mata kuliah yang lainnya ya, nilai A sampai nilai E. Ya, kalau tidak mengumpulkan tugas dan lain-lain sebagainya itu pasti nilainya akan D dan E. Ya, E itu ya. Jadi jangan berharap mentang-mentang sekarang ini nilai ya A semua belamburan ya. Nah, ini jadi jangan harap nilai itu akan sama lagi ya. Jadi benar-benar ya semua komponen ini aktif ya, absensi, nilai tugas dikumpulkan, nilai UAS ya mungkin tergantung apa dia nanti take home test atau seperti apa ya. Nah, mungkin akan banyak tugas-tugas ya, presentasi baik sendiri maupun nanti per kelompok ya. Nah, jadi mata kuliah ini sebenarnya bisa kalian baca ya, bisa kalian apa namanya sering-sering cari ya banyak ya. Jadi harus aktif ya. Jadi tidak seperti mata kuliah lain yang hitungan ya. Jadi hanya listening, hanya apa namanya mendengarkan, kemudian harus aktif mencari, membaca. Jadi modalnya membaca ya. Kalau Ibu nih ya walaupun sudah begini ya, ada webinar gratis, webinar berbayar pun kadang Ibu ikuti gitu ya. Karena kita tuh harus selalu update dengan ilmu. Ya, apa hal-hal yang baru itu harus kita pahami. Ya, jangan mentang-mentang tidak ada hubungan dengan mata kuliah nggak mau ambil gitu. Ya, jadi apapun kita itu kita coba join kalau memang kita bisa. Kalau biaya nggak terlalu mahal kita ikut ya. Jadi itu mau menambah ilmu pengetahuan ya. Bagaimana kita mengelaborasi. Jangan seperti kata dalam tempurung ya. Merasa pintar sendiri. IPK sudah 4 sampai 5 merasa pintar jangan ya. Sampai sekarang pun Ibu selalu belajar ya, ada webinar Ibu ikuti karena selalu ya ilmu itu update ya. Nah, kita harus paham apa yang terbaru. Nah, itu. Jadi jangan apa namanya senantiasa puas dengan ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Nah, itu eh, ada juga mahasiswa MBKM ya. Ada berapa orang ya yang baru terdata itu di Ibu dua ya. Nah, itu nanti boleh apa namanya dimasukkan di grup itu ya biar mudah komunikasi. Nah, itu. eh Ya ini dulu. Nah, ini Ibu mau tanya dulu yang MBKM, jadi ada orang berapa ini? Kemarin ada si siapa? Siapa yang MBKM? Iya Bu, saya Muhammad Iya, Fajrul Bu. Miftah. Coba perkenalan dulu yang MBKM satu-satu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fajrul Miftah. Mm-mm. Saya berasal dari Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu. Mm-mm. Jauh ya. Jadi Ya, posisi di mana sekarang? Palembang ya? di Indralaya, Bu, di Indralaya asrama. ya? Oh ya, ngekosnya di itu ya, asrama ya? Disediakan, ya Bu, Oh, disediakan oleh oke. pihak institusi. Jadi semester berapa nih, Kak Jurul? Semester asli semester 5, Bu. Semester 5 ya? Oke, jadi sebenarnya Unhas itu ada lebih atas posisinya ya, range-nya ya, dibanding dengan Unsri gitu ya. Nah, itu jadi kamu juga bisa sebenarnya bisa apa ya, melihat juga ya bagaimana Unsri ya. Nah, itu jadi selama studi di sini manfaatkanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya ya, ikuti apa yang bisa kamu gali ya, sehingga kita ya apa namanya
banyak pengalaman ya. Jadi tidak hanya ilmu, tapi pengalaman, skill, kita tahu cara berteman, berorganisasi dan lain sebagainya itu juga menjadi penting ya. Jadi bukan hanya semata ilmu ya. Nah itu, jadi orang sukses itu kan nggak hanya sampai ilmu ya. Jadi kita perlu attitude ya, perlu skill. Nah itu juga harus di apa pelajari ya. Oke, siapa lagi? Saya Bu Heni. Ya, Dwi ya. Sebelumnya, Silakan Dwi, perkenalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Dwi Akhirita Widianingrum dari program studi teknik sipil asal kampus Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Saat ini saya menempuh semester 7, Ibu. Untuk penjurusan sendiri, saya konsentrasi di jalan dan jembatan. Oh, Saya oke. mengambil mata kuliah etika profesi dan hukum konstruksi karena saya tidak mendapatkan mata kuliah tersebut di kampus asal saya. Terima kasih. Ya, oke. Jadi etika profesi dan aspek hukum ini penting ya. Jadi kalau kalian nanti terjun di lapangan manajemen proyek, etika profesi, K3 itu sering ya. Nah, itu. Jadi jangan apa namanya manajemen ya penting, tapi itu juga menjadi penting karena di lapangan itu menjadi apa hal yang signifikan juga ya. Jadi dua orang, satu lagi nggak ada, cuma dua orang ya. Izin menjawab Ibu Heni, ya Bu. Ya, Dari program pertukaran mahasiswa merdeka hanya 2 orang saja Ibu. oke, oke ya. Jadi inilah ya. Jadi Dwi sama Pak Jurul nanti komunikasi ya. Kalau ada kesulitan apa-apa bisa langsung hubungi dosennya ya atau ke Kajur ya. Nah ini. Jadi teman-temannya ini mungkin banyak juga yang ke kampus ya. Nah itu. Jadi ke kampus juga aktif ya. Jadi intinya kalian boleh berada dimanapun ya, asal memang etikanya kita perhatikan ya. Mungkin itu. Oke, mungkin kita lanjut ya. Jadi ini tadi sudah nilai. Nah ini ya kita jadi oh ya belum belum. Ini ya kita RPS dulu ya. Oke ya, jadi ini ada RPS-nya. Jadi pagi tadi sudah Ibu kasih apa namanya password ya. Nah itu jadi kalian mendaftar itu nanti apa namanya sesuaikan dengan jadwal ya. Nanti Ibu lihat jadwalnya kuliah itu absennya ya. Jadi nanti kalau kuliah itu kan kita bisa waktunya itu kita bisa apa diskusi ya. Kapan waktu yang terbaik ya. Nah, itu nanti ketua kelasnya akan lihat ya. Kadang-kadang dosen itu berbenturan dengan jadwal yang lain ya. Nah, kalau intinya perkuliahan tetap akan dilakukan ya, bisa nanti melalui daring ya ataupun offline ataupun nanti dengan tugas, dengan e-learning. Jadi kan ada banyak ya metode pembelajaran seperti itu. Nah, namun absensi itu kalian harus selalu lihat jadwalnya ya, karena kalau lebih dari jadwal itu nggak akan bisa absen gitu ya. Nah, itu. Jadi ini mata kuliahnya ya. RKPS ini akan diupload nanti di apa? E-learning ya. Program kegiatan pembelajaran semester etika profesi dan aspek hukum. Nah, ini penting ya. Jadi etika profesi juga dipelajari nanti di apa kalau kalian ngambil profesi insinyur ya. Nah, ini. Jadi jenjang tamat dari S1 biasanya melanjutkan ke insinyur ya, profesi insinyur. Nah itu, jadi kalau fresh graduate itu satu tahun ya, 2 semester. Nah itu, jadi nanti akan mendapat gelar insinyur. Nah ini ya. Jadi kalau hanya ST yaitu sarjana teknik ya. Nah itu. Jadi sekarang sudah diwajibkan mengambil insinyur atau mempunyai STRI untuk kalian bisa praktek ya, untuk kalian bisa apa ya bekerja ya syaratnya. Kalau tidak itu ada hukum pidananya. Ya. Nah, aspek hukum. Jadi ini ya kalian lihat apa yang saja yang akan kita pelajari di sini ya tentunya etika profesi, aspek hukum, apa itu pengertian kontrak ya, syarat-syaratnya, bagaimana kalau terjadi perselisihan dalam konstruksi ya.
Nah, ini nanti tolong kalian upload juga undang-undang ya, undang-undang jasa konstruksi ini yang lama ya, nomor 18 tahun 99. Sekarang undang-undang jasa konstruksi itu nomor 2 tahun 2017 ya. Nah, ini. Jadi apa saja nanti akan belajar kontrak nasional, kontrak fidik ya. Kalau kita sebelum apa ikatan kerja antara dua belah pihak ya, owner dengan kontraktor itu pasti ada kontrak dulu. Nah, kontrak itu mengacu kemana ya? Indonesia ini ada punya kontrak kebanyakan ke fidik ya, fidik Federation Engineers dan lain sebagainya. Nah, ini kontrak itu harusnya dibaca ya, dibaca jangan cuman di tanda tangan langsung ya, karena kontrak itu kan mengikat. Nah, ini ya, jadi isunya apa? Nah, ini bisa kalian lihat apa saja yang harus kalian kuasai, CPL ya, CPMK ya, sikap-sikap ini etika. Artinya kalau sudah belajar ini paham etika secara general ya, etika cara belajar, etika kepada dosen ya, etika profesi dan lain sebagainya. Nah, ini apa itu etika ya? Sebagai seorang nanti insinyur sipil harus kalian pahami ya. Nah, dasar hukumnya, insinyur, kode etik engineering ya, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab profesi ya, bagaimana kita itu apa namanya? Prinsip, coba di mute ya. Prinsip-prinsip komunikasi dalam engineering. Nah, ini ya, orang teknik itu ya biasanya pinter, tapi dia kurang bisa berkomunikasi. Nah, jadi kalian harus punya soft skill, kemampuan berkomunikasi ya. Bagaimana sih komunikasi yang baik? Nah, itu ya, penting komunikasi, bagaimana kita presentasi, menyampaikan ide ya, berdiskusi, tanya jawab. Nah, itu keahlian yang sebenarnya tidak dapat secara teori ya, perlu praktek juga ya. Nah, itu. Jadi kalau kita aktif dalam organisasi, nah itu akan lebih memudahkan. Jadi jangan cuma nilainya apa bagus di IPK aja sampai 5 gitu ya, tapi kurang berorganisasi. Nah, seperti itu. Jadi akan ada banyak manfaat ya, komunikasi, public speaking dan lain sebagainya. Ini penting penguasaan ya. Kemudian bagaimana sejarah apa itu kontrak ya, definisinya, sejarah dan lain sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip utama kontrak konstruksi. Nah, ini ya, pembentukan kontrak, kalau terjadi ganti rugi, kalau terjadi adendum ya, perubahan spesifikasi dan lain sebagainya. Kemudian prinsip pelaksanaan konstruksi ya, aspek hukum, nah dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kalian lihat ya kira-kira apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ya. Jadi awal Desember itu biasanya sudah ujian ya. Akhir perkuliahan biasanya November ya. Nah, itu. Nah, ini nanti akan saya upload ya. Jadi ini bisa kalian pelajari nanti. Nah, ini jadi mungkin di awal Ibu mau tanya dulu nih, ya, apa itu etika profesi? Ya. Nah, ini kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa itu kira-kira etika profesi? Ya, mungkin etika dulu apa sih etik? Ya, ada yang bisa jawab? Etika itu apa? Izin Profesi itu menjawab, apa? Bu. Ya, siapa? Alfian, Alif Zan ya. Alif Zan. Oke, Ya, apa itu? etika, Bu. Mm-mm. Etika itu adalah sebuah norma yang mengatur tingkah laku atau hidup manusia, Bu. Baik di lingkungan manapun. Norma, ya. Oke, yang lain? Apa itu etika? Apa itu? Kalian kan sering tuh belajar etika ya. Bagaimana etika mahasiswa terhadap dosen? Kalau menghubungi seperti apa ya? Perkenalan diri ya. Tidak boleh ada kan itu kan? Apa kalau malam tidak boleh apa WA ya. Nah, seperti itu etika, bagian dari etika. Nah, etika sendiri apa sih? Ya.
Nah, ini eh tiga. Oke, nah ini ya. Jadi nanti tugas ya, tugas kalian men-summary ya, apa itu etika dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang etika, ya, etika itu apa sih? Berasal dari kata etos, ya, tunggal. Nah ini ya tempat tinggal yang biasa Padang. Nah ini. Jadi ini bahasa apa namanya? eh artinya ya, tapi ini berdasarkan filsafat Aristoteles dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih etika secara umum ya? Nah, jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu itu kita harus melihat definisinya menurut siapa ya. Nah, ini kalau menurut kamus ini karya Purwadinata itu ilmu pengetahuan tentang asal-asal akhlak dan moral. Nah, ini ya, moral. Jadi bagaimana attitude dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara kompeten, tadi kan sertifikasi. Sertifikasi itu kan harus mendapatkan kompetensi ya. Nah, core dari kompetensi itu adalah knowledge ya, skill dan attitude. Nah, itu jadi ilmunya dapat ya, skillnya apa namanya, keahliannya dapat ya, kemudian attitude ya, sikap kerjanya juga ada gitu, dapat. Nah, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia apa? Ya, apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, serta kewajiban moral akhlak, ya, atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ya, ini. Jadi ada banyak definisi berdasarkan sumber-sumbernya, ya. Nah, itu. Jadi secara umum etika tadi ya, seperti di alif tadi ya, nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Jadi di mana kita berada, di situ kita harus ikuti tata norma-norma yang ada ya. Kalau kita berada di luar negeri, kita ikuti bagaimana norma di sana. Kalau kita lain sendiri, ya tentunya kita akan apa ya, tidak bisa survive di lingkungan ya. Jadi orang tuh pinter kadang-kadang tapi tidak bisa survive ya. Nah ini etika moral ya, sopan santun, etiket. Nah sama-sama. Jadi bagaimana perilaku manusia ya, mengatur perilaku secara normatif ya, menyangkut perbuatan. Nah, ini bagaimana dalam bergaul antar mahasiswa ya, antar teman ya, antar dosen dan lain sebagainya. Jadi intinya bagaimana etika orang ini dilihat ya, pinter tapi etikanya tidak etikanya kurang juga susah. Ya, orang pasti akan melihat jelek sekali nih etikanya, attitude-nya ya kelihatan. Nah, mahasiswa sekarang kebanyakan etikanya ini rendah, ya. Bagaimana sama dosen cuek, ya, nggak negur. Kalau nggak ada mata kuliah yang diambil, merasa tidak peduli, nggak butuh, ya. Orang itu butuh hanya ketika dia perlu, ya. Kalau nggak perlu, cuek aja dia, nggak perlu, ya. Ketemu nggak negur, lewat cuek. Nah itu jangan, ya. Nggak akan sukses orang seperti itu. Kalau kita paham, kita tegur ya. Semuanya pasti ada sisi eh, positifnya ya. Nah, ini nanti kalian baca ya, moral etika apa ya berdasarkan definisi-definisi ini ya, berkaitan dengan kelakuan, ada motivasi ya, karakter. Nah, ini. Jadi jadilah orang yang punya karakter. Ya, jangan kita tuh ikut-ikutan. Kita harus punya pendirian manusia itu. Ya, punya karakter, tergo pendirian, punya tanggung jawab, ya, punya apa namanya disiplin, menghargai waktu dan lain sebagainya. Ya, nah ibu nih orangnya biasa jalan ya. Sudah alhamdulillah sudah 20 negara yang ibu datangi. Ya, alhamdulillah survive ya. Di Amerika 3 tahun ya, di Korea 2 bulan ya, di Inggris dan lain sebagainya. Nah, kita bagaimana kita bisa bertahan?
ya, bisa bergaul dan lain sebagainya. Kita harus paham nilai moral dan lain sebagainya ya. Survive. Jadi tidak hanya pinter, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, ya, paham sekeliling, ya, harus disiplin ya. Ditinggal di Jepang itu senseinya itu telat 1 detik aja dia sudah protes ya. Kita harus mahasiswa yang duluan hadir ya. Nah, itu kita hargai. Jadi orang-orang saya terbiasa ya karena saya dari Amerika orangnya biasanya on time. Ya, menghargai waktu. Kalau janjinya sekian ya harus sekian gitu. Kecuali hal-hal itu memang sudah tidak bisa gitu ya. Jadi hargai waktu, janji 8:30, berarti kita harus datang berarti jam berapa? Ya, minimal 15 menit, 10 menit sebelum janji. Itu. Jadi kita harus menghargai waktu. Ya, jadi kalau bisa ya zaman dulu ya mahasiswa itu yang mencari dosen. Mahasiswa itu kami kuliah di Indralaya itu sudah lama ya, Ibu dulu kuliah tahun 97. Ya, tamatnya 2001. Ya, kuliah itu jam 6, jam setengah 6 itu kami sudah ke bukit ya. Nah, nunggu bis, ngantri bis. Nah, itu jadi semangat ya, jam setengah 8, jam 8 itu sudah ada di kelas. Dosen belum datang, kami sudah ada di kelas seperti ini. Jadi semangat ya, kita menghargai. Nah, sekarang nih kadang-kadang dosen sudah ada, mahasiswanya belum datang. Nah, itu ya. Jadi ada degradasi ya, degradasi penurunan. Bagaimana itu eh, apa harus tetap ya. Jadi kita punya karakter ya. Jadi kita bisa melihat, oh Bu Heni ini orangnya seperti ini ya. Kalau kalian tanya, lihat mahasiswa sebelumnya, Bu Heni itu seperti apa? Pasti on time gitu ya. Disiplin Bu Heni itu ya. Nah, saya nggak suka mahasiswa yang bimbingan yang males-males gitu ya. Itu. Kalau ya, tapi juga itu tadi ya, bimbingan itu dosen ini punya banyak kerjaan ya. Bimbingan itu S1 aja bisa lebih dari 10, S2 bisa lebih dari 10 ya. Ngoreksi itu banyak sekali. Jadi harus paham ya waktu. Kalau kalian yang diurus mungkin diri sendiri. Kalau dosen banyak ya, sudah keluarga, anak, mahasiswa ya, apa namanya penelitian ya, pengabdian, itu ngajar ya. Nah, itu kadang-kadang waktunya itu banyak ya. Kita tidak bisa jadi semua itu harus menunggu ya. Jadi ada waiting listnya ya. Kalau baru masukin sekarang misalkan itu ya nggak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung diperiksa ya. Ya karena kita harus sistemnya ngantri, yang mana yang duluan itu dulu yang diperiksa. Nah, seperti itu ya, konsepnya seperti itu ya. Semua dosen tuh hampir sama. Kemudian etika perencanaan. Nah, ini tadi ya. Jadi nanti kalau kalian nanti di lapangan sudah tamat ya, nanti kan kalian bisa melihat di mana kalian nanti akan bekerja ya, apakah sebagai stakeholder yang duduk di pemerintahan, di PU ya, apakah kerja sebagai kontraktor, apa di konsultan atau freelance atau seperti apa ya. Nah, itu perhatikan kode etiknya ya. Jadi kalau kita sebagai perencana, nah banyaknya arsitek misalkan atau desainer ya, kode etik perencana itu seperti apa ya. Kode etik kontraktor seperti apa. Nah, ini ya. Kita juga harus paham dengan isu-isu yang sekarang lagi berkembang. Ya, apa sih? Nah, mahasiswa ini harus aktif ya. Makanya ya, aktif itu bisa yang paling gampang sekarang adalah webinar. Ada webinar gratis, ada webinar ini ikuti ya, kan tidak bayar misalkan. Mendengarkan, dapat ilmu, dapat apa namanya PPT ya, kita bisa belajar ya, apa isu-isu yang lagi tren di bidang konstruksi. Nah, ini ya. Oh, jadi kita tuh ilmu tuh berkembang tentang praktek sustainability atau green building ya, atau apa nih hal-hal yang baru yang perlu kita pelajari ya untuk memperkuat kompetensi kita. Nah, ini jadi lulusan kita ini kan banyak yang nganggur. Karena apa? Ya, IPK besar tidak menjamin kita dapat pekerjaan. Ya, tapi kita harus punya nilai lebih, kompetensi tadi. Kita misalkan kalian ikut itu tadi pelatihan K3 ya dengan dapat sertifikat
pelatihan K3 ya, kompetensi ahli. Kalau dalam KKNI itu kan levelnya ada 1 sampai 9 ya. Nah, kalau D3 itu berapa ya? KKNI level level D3 itu level 5 ya. Nah, level 5 ya. S1 tuh level 6. Nah, ya jadi level 6, level 7 itu profesi insinyur. Ya, level 8 itu S2. Ya, level 9 itu S3. Nah, jadi kalian bisa lihat ada ahli pratama, insinyur profesional pratama, ya, IPP. Nah, misalnya nanti dapat gelar insinyur tapi juga dapat gelar IPP, ya, itu profesionalnya. Nah, IPM, Insinyur Profesional Madya. Madya tuh paling tidak harus 10 tahun dulu bekerja ya di konstruksi. Nah, itu. Jadi nanti lihat ada apakah berdasarkan RPL, apa portofolio atau seperti apa. Nah, IPU ya, kalau Ibu kan IPU, Insinyur Profesional Utama, bisa dapat utama tuh kalau dia sudah bekerja 20 tahun lebih dalam dunia konstruksi. Seperti itu pengalamannya. Ya, jadi bukan hal yang gampang untuk dapat utama ya. Jadi pengalamannya, masa kerjanya dan lain sebagainya itu juga menentukan kita ada di level mana. Nah, itu penting ya. Jadi kalau kalian tuh ambil yang ahli muda dulu nanti kalau tamat ya, syarat ngambil ahli muda K3 konstruksi misalkan. Ya, itu syaratnya kan harus tamat S1 atau S1 sudah mau selesai seperti itu. Nanti dapat sertifikat ahli muda. Ahli muda tuh nah nanti kalian meng-apply itu disertakan. Kalau di kontraktor ya itu pasti cepat ya. Jadi tidak hanya bekalnya dengan IPK, tidak cukup, tapi bekalilah dengan sertifikat-sertifikat. Oh, pernah ikut pelatihan BIM. Wah, lampirin sebanyak-banyaknya ya. Jadi CV pun harus banyak. Nah, CV itu nah. Jadi kalau ikut pelatihan ini, ikut pelatihan ini, wah, ini anak ini aktif sekali, pinter gitu ya. Nah, itu kalau cuman di CV-nya dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini tidak ada nilai lebih ya apa ya mana mau orang apa tertarik ya seperti itu. Jadi industri sekarang membutuhkan orang yang berkompeten ya. Jadi kompetensi itu menjadi hal yang penting ya, tidak hanya IPK itu banyak sekarang IPK tinggi ya sampai 5, 4 ya, tapi ketika dites tidak bisa apa-apa. Nah, itu jadi ya ini kalian sudah di akhir semester, di tengah atau akhir semester, bekalilah ya diri itu dengan kompetensi, dengan keahlian, dengan pelatihan ya, ada pelatihan gratis, ambil ya. Ada pelatihan yang nggak terlalu mahal, ambil seperti itu ya. Kalau di Bina Dharma itu kan diwajibkan mereka ya harus ada ikut kompetensi ya, misalnya ahli muda K3 sebagai syarat lulus. Nah, itu ya. Nah, di Unsri ini kan nggak ada. Jadi mahasiswa nih kayaknya cuek ya. Sudah bangga dengan hanya dengan dapat IPK besar, cum laude semua, Bu. Wah, hampir semuanya cum laude ya. Nggak usah bangga dengan itu. Ya, di atas langit masih ada langit. Ya, masih banyak orang yang lebih capable ya. IPK besar itu belum tentu kalian bisa diuji. Ya, tapi bekali tadi dengan pelatihan dan lain sebagainya itu ya. Sebanyak-banyaknya harus menimba ilmu ya. Nah, itu. Jadi tadi moral, etika, punya karakter, orang yang punya karakter itu seperti apa? Ya, kita tadi ya, kita lihat wah anak ini seperti ini udah bisa kelihatan. Anak ini selengean misalnya. Wah, anak ini main-main kesannya. Ya, itu bisa bisa terlihat ya kalau ibu ya serius, kalau pas ngajar serius. Ada juga pas ini ada bercanda juga ya, seperti itu. Jadi ada waktu-waktunya ya. Nah, kita juga harus bisa bergaul ya tadi aktif organisasi kalau bisa ya. Dulu ibu ini orangnya terlalu kuper ya. Nah, ini S1 ya. Jadi itulah pengalaman ya. S1 terlalu kutu buku ya. SMA itu dulu dapat apa? PMDK ya. Kurang organisasi ya. Nah, itu baru menyadari pentingnya organisasi itu setelah S2 dulu ya. Nah, itu. Jadi ini pesan kepada kalian ya, kalau bisa aktif organisasi itu akan lebih baik menjadi nilai tambah ya. Nah, itu.
Jadi tidak ada kata terlambat ya. Nah ini, jadi kita juga nanti bisa memahami apa sih etik, berarti ada etis. Yang mana sih perbuatan yang etis, mana tidak etis ya. Nah ini apa penugasan ya, ada hak dan kewajiban, etika terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Ya nanti bisa dibaca lah. Nah, kode etik. Nah, ini ya, penting ini kalau biasanya di Unsri kan sudah buka nih ya, profesi insinyur ya. Insinyur ada 3 macam, ada yang fresh graduate tadi 1 tahun, ada yang RPL, ada yang EPL apa ya, tengah, ada EPL murni gitu ya. Itu berdasarkan dari apa ya, pengalaman tadi ya. Kalau pengalamannya sudah lebih dari 10 tahun di bidang konstruksi, biasanya dapat IPM dia ya. Itu apa namanya? Jadi kode etik ya, seperti apa kode etik ini? Peran kode etik memberikan petunjuk ya, dukungan. Nah, ini prinsip-prinsip patuh, disiplin ya, itu akan kelihatan. Kemudian pendidikan, kontribusi ya, bagaimana kita tuh bisa memberi apa namanya? Nilai tambah ya, nilai manfaat. Nah, ini orang itu. Jadi kita tuh harus bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Nah, itu. Penting juga kalau kalian ya apply ya beasiswa, banyak sekali beasiswa ya. Ibu juga reviewer beasiswa ya, LPDP ya dulu apa Fulbright ya. Kalau mau S2 ke Amerika ya, itu eh apa kalau apa namanya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang harus bagus ya. Nah itu kalau bisa di atas 5,5 atau 600 ya itu eh, satu ya sudah ada bekal itu. Kemudian juga gimana ya? Ibu juga reviewer ISMA ya. ISMA itu dari program dari apa ya Kementerian ya Depdikbud. Nah itu ya reviewer banyak sekali itu ya. Nah itu biasanya yang ambil itu semester mungkin semester tengah lah, ya, sekitar semester 5-an ya, 3 atau 5 itu yang ngambil itu. Nah, ISMA itu kan kita beasiswa gratis ya ke luar negeri. Nah, itu jadi kebanyakan ISMA itu mahasiswa di Jawa ya, yang Ibu sering wawancara kemarin dari Ciputra ya, dari Parahyangan, dari mana lagi tuh. Banyak ya yang bahasa Inggrisnya tuh luar biasa ya, nyerocos ya, bahasa Inggrisnya keren-keren seperti itu. Nah, kita itu jangan kalah ya dari Unhas ya, dari Jawa tadi, dari Unsri ya. Unsri ini nggak ada gitu yang muncul ya. Ya, jadi apa kurang semangat ya atau kurang informasi atau seperti apa gitu loh. Ya, jadi orang tuh di luar berlomba-lomba nyari beasiswa ya ke luar negeri. Ya, ISMA itu 6 bulan ya gratis semuanya ya, dia kuliah di sana, dapat pengalaman dan lain sebagainya. Itu menjadi nilai tambah ya. Akhirnya banyak dari situ tamat S1, apply LPDP, bisa S2 ke luar negeri ya. Tamat lagi, bisa lagi S3 ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi harus punya motivasi, semangat gitu ya. Jangan apa namanya? Ya langsung kerja boleh gitu ya, tapi di luar nih banyak gitu ya. Jadi kalian harus membuka diri gitu loh. Jangan seperti kata dalam tempurung ya. Oh, apa namanya? Kurang kurang apa ya informasi, kadang-kadang informasi di Unsri ini kurang datangnya telat seperti itu ya. Sementara orang di luar tuh kita nih merangkak, orang lain sudah terbang gitu ya. Nah itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi Ibu tuh mengharapkan mahasiswa-mahasiswa ya, terutama di teknik sipil ini muncul, ada yang dapat ISMA ya, itu tidak hanya prestise buat mahasiswa ya, untuk mahasiswa sendiri, tapi juga untuk jurusan ya, untuk fakultas ya, untuk universitas ya. Itu dilihat recordnya berapa mahasiswa Unsri yang dapat beasiswa dari luar. Oh, itu prestisnya besar sekali gitu ya. Nah, Ibu nih beasiswa hunter job ya, scholarship hunter dari dulu ya, beasiswa Fulbright, beasiswa Dikti, LPDP, Erasmus Mundus ya, semua pernah dapat gitu. Jadi
semangat untuk terus apa ya, belajar, untuk meningkatkan diri. Nah, itu menjadi hal yang penting ya. Nah, ini kan seperti ya yang Fajrul dan Wi ya. Ini kan salah satu juga ya usaha untuk meningkatkan diri ya, wawasan ya, keluar dari zona aman ya. Lihat di Sumatera tuh seperti apa ya. Jadi ilmu tidak hanya ilmu di kelas yang kalian dapat, tapi banyak ilmu kehidupan ya. Kita jadi paham seperti itu. Nah itulah jadi keluar kalian dari zona aman ya, menggali sebanyak-banyaknya potensi ya. Potensi diri itu harus terus berkembang ya, dan Ibu yakin itu bisa anak-anak kita itu ya, anak Unsri itu kalian tuh bisa. Cuman itu tadi apa masalahnya? Kurang semangat, kurang ada motivasi ya. Nah itu ya, Ibu nih selalu memberikan motivasi ya kepada mahasiswa. Oh ini sekolah di luar, jangan sampai ya, jangan ambil di Unsri ya. Sekolah di luar, jauh-jauh, minimal di Jawa, seperti itu ya. Kenapa ya? Karena kita akan banyak sekali hal-hal yang baru yang kita temui ya. Nanti kalau sudah kita kembali lagi, misalkan Unsri mengabdi ya, membesarkan nama Unsri dan lain sebagainya. Jadi kita harus membuka wawasan bahwa orang tuh, ya kita hebat, masih banyak lagi yang lebih hebat dari kita itu. Nah, itu. Jadi kita harus selalu belajar mengupdate ya, meningkatkan potensi diri. Sehingga kita tuh ya apa ya, kita bangga dengan apa yang sudah pernah kita lakukan seperti itu. Bangga bukan sombong ya, tapi bangga kita apa ya, selalu belajar ya. Nah, seperti itu. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah kita punya gitu. Nah ini, jadi insinyur mempertahankan integritas. Orang punya integritas ya. Integritas seperti apa tuh kelihatan. Manusia yang punya integritas itu seperti apa ya, kelihatan dari sikap, dari perilaku ya. Jadi kalian pinter saja tapi tidak punya integritas juga percuma ya. Disiplin seperti itu ya. Nah ini pengetahuan ya, kejujuran, keadilan ini ya. Sehingga nanti kalau kita dalam dunia profesional ya, kita akan tahu bisa menyesuaikan diri ya. Nah ini jadi banyak ya. Jadi Ibu dulu pernah penelitian juga ya. Jadi hard skill itu ilmu yang kalian dapatkan di bangku kuliah. Seperti inilah Ibu ajarin ya. Kuliah, belajar, struktur ya, IPK 4. Nah, itu tidak cukup, it's not enough ya. Kalian harus bentengi diri kalian tuh dengan soft skill. Bagaimana bisa teamwork ya, bekerja itu tidak hanya sendiri, tapi kita harus bisa bekerja dengan secara tim ya. Kemudian harus punya integritas, punya disiplin, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu soft skill. Komunikasi, kita bisa presentasi, berani nih presentasi ya. Nanti ada seminar A4 dan Siceto nih nanti bulan Oktober ya. Kita punya paper, kita bisa presentasi ya. Kalah menang itu urusan nanti ya. Tapi kita bisa mengungkapkan apa ya, argumentasi kita ya, berani berpendapat. Nah, itu. Kita bisa meyakinkan orang lain tentang pendapat kita. Ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Ya, ada anak teman Ibu tuh ya, hobinya dia apa namanya, speech ya, speech sama debate. Nah, setiap debat ya ada lomba kontes competition ya, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia dia selalu ikuti dan selalu menang gitu ya. Nah itu, jadi itu kan ada suatu kebanggaan kita ya. Kita itu kan menjadi nilai tambah ya. Ketika kita melawan pekerjaan dan lain, kita kan dilihat dong prestasi kamu tuh apa sih? Ya pasti akan ditanya prestasi ya. Prestasi itu ikut lomba ini, lomba itu ya. Ya artinya pengalaman kita itu ya banyak gitu. Nah itu, jadi itu ya pesan Ibu untuk kalian gitu ya. Jadi harus selalu meningkatkan kemampuan diri. Nah ini nanti ya bisa kalian baca, insinyur harus menempatkan diri ya, insinyur tidak harus mensahkan ini, bertanggung jawab, mampu berkoordinasi ya. Nah ini karena ketika kita di lapangan, kita itu sudah harus bisa membaur ya. Nah, ini kalau apa namanya pasif ya susah ya. Nah, insinyur harus objektif ya, melaporkan dengan benar. Nah, ini sesuai dengan kalau ilmu kita. Nah, misalkan ya kompetensi Ibu kan bidangnya manajemen, manajemen rekayasa konstruksi gitu ya. Nah, jadi jadi kita itu harus
menyatakan diri kita kompeten di bidang kita. Ya, kita tidak bisa manusia itu semuanya bisa. Ya, sipil secara umum kita bisa, tapi lebih spesifik misalkan ke air atau ke geotek ya. Ilmunya kan berkembang ya. Kita tidak berani ya karena ilmu kita masih secara umum ya di S1 kan kita belajarin ngitung pondasi ya itu kan masih umum tapi ilmu-ilmu perkembangan terbaru di bidang tersebut kita tidak pernah ikuti ya tapi secara overall kita paham. Nah itu jadi kalau kompetensi itu lebih spesifik kamu ahlinya di bidang apa ya. Nah itu jadi orang sekarang bekerja tuh kan harus punya kompeten bukan bisa semua tapi apa yang kamu bisa yang tonjolkan ya dibuktikan dengan sertifikat kompetensi ya. Nah ini mengungkapkan pendapat masyarakat tidak boleh buat pertanyaan ini ya. Nah, ini, tapi kita juga harus bersifat kritis ya. Nah, ini bagaimana perbuatan tercela tidak boleh harus apa ya tidak boleh kita harus jujur ya dalam profesi di mana kita bisa lihat kejujuran itu ya orang yang tidak jujur itu pasti akan kelihatan ya pemalsuan tanda tangan memalsukan hasil pernah ya ada mahasiswa yang beberapa tahun sebelumnya ya hasil bahasa Inggris dipalsukan ya sudah lulus dia dari tes ya di PU. Nah, ternyata dia memasukkan itu. Akhirnya apa? Ya dibatalkan itu dan di blacklist lah ya. Nah, itu nanti instansi mana yang mau menerima dia? Kalau sekali sudah ketahuan dia itu tidak jujur, melanggar, ya tidak punya integritas, ya sudah, ya ke depannya hancur. Jadi jaga integritas, kejujuran itu dalam profesi ya. Nanti kalian ke depan seperti itu. Nah, juga kita harus kepentingan ya, tidak hanya kepentingan kita, tapi juga tanggung jawab misalkan terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, kita harus perhatikan ya. Nah, ini insinyur dituntun dalam profesional ya. Ini kita kalau kita salah kita harus akui kalau kita salah. Ya. Jangan merasa benar sendiri ya. Nah, ini jadi kita membangun karir ya itu Ibu ini mengajar dari 2001 ya. Jadi sudah 22 tahun mengajar ya. Tamat S1 dulu 2001. Dulu masih diterima ya S1 ya jadi dosen. Sudah diterima langsung sekolah waktu itu. Nah, sekarang harus S2 ya. Nah, sekarang tuntutannya bahkan sudah harus S3, lebih tinggi lagi ya. Nah, itu jadi eh, apa namanya? Ini tadi ya integritas. Nah, ini profesional dan lain sebagainya. Ya, nanti ini dibaca lah ini ya. Menjunjung tinggi prinsip dan lain sebagainya. Ya, oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Coba di ini ya Ibu screenshot sebentar ya. Oke. Ini ada 470, ada berapa nih? 77 orang berarti ya yang hadir. Ya, screenshot. Ya, oke ya, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Hmm. Apa yang Ibu jelaskan paham? Recording stopped. Paham semua? Ya, Benson ya, silakan. Mm-mm.
Hmm. Kalau les bukan les, namanya pelatihan ya. Nah, biasanya kalau yang sertifikasi itu yang ngadakannya LSP. Nah, LSP ya. Jadi LSP itu kalau biasanya kalau kalau balai yang ngadain ya, yang seperti kalian ini sertifikasi ini gratis gitu loh ya. Kalau apa PU balai itu kan gratis tuh sering. Nah, tiap tahun pasti ada di ujung-ujung tahun tuh banyak. Nah, itu gratis ya. Nah, tapi kalau yang seperti ada pelatihan ya, kemudian ada sertifikasi. Nah, itu kalau di luar dari PU itu biasanya bayar. Ya, bayarnya mahal lumayan ya untuk mendapatkan sertifikat ahli itu ya kadang 3,5 juta ya. Apalagi ada pelatihan. Kalau kita langsung tes, biasa pelatihan itu 3 hari misalkan ya. Tesnya 1 hari. Nah, itu. Jadi kita harus Ibu kan salah satu asesor juga ya. Nah, jadi 1 hari tes. Nah, tes itu kan kalau hanya tes tanpa pelatihan, banyak kan tidak lulus ya, karena yang diuji itu apa? Uji itu adalah uji knowledge-nya, uji skill-nya, ya, ada uji sikapnya. Misalnya kan K3 lah, ahli muda K3 konstruksi ya. Ibu ngajar K3, tapi kan K3 yang Ibu ajarkan teori ya. Tapi kalian tidak pernah diajarkan misalnya skill bagaimana menggunakan APAR ya, bagaimana apa namanya praktek secara langsung ya, mematikan api ya, seperti itu atau apalagi memasang APD secara lengkap dan lain sebagainya. Nah, itu diujikan ya. Jadi kemampuan kita bisa mendemonstrasikan dari sisi ilmu pengetahuannya paham ya. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi ya. Kalau PU yang ngadain itu kebanyakan gratis. Nah, tapi kan PU kan biasanya balai itu tadi ujung-ujung tahun ya. Nah, seperti ini salah satunya. Ambil ya, karena itu sertifikat kalau dikeluarkan BNSP ya itu tadi itulah yang kompeten itu harus dari BNSP ya. Nah, itu kalau nggak ada BNSP untuk mahasiswa bisa dari LPJK itu nggak masalah gitu ya. Sebanyak-banyaknya lah gitu ya. Karena itu menjadi nilai nilai tambah gitu ya. Kalau saya ibu yang sudah profesional itu ya kita seringkali bayar ya. Bayar kadang 5 juta ya. Seperti itu. Jadi kita ada pelatihan, kita bayar seperti itu. Karena itu nanti kalau kita menjadi asesor, kita juga diminta record ya, track record kita ya sebagai peserta juga sudah dilihat. Jadi semakin banyak kita apa namanya ikut itu akan semakin menambah ilmu pengetahuan ya. Tapi kompetensi, nah, misalkan ahli kompetensi itu maksimal hanya 5 ya. Jadi misalkan ibu ada ahli K3 misalnya ya, ahli gedung, ahli apalagi misalkan manajemen konstruksi, ahli jembatan. Nah, itu ya yang bisa diambil tuh hanya maksimal 5. Jadi kita tidak bisa ambil ada 10 kompetensi, tidak bisa ya. Nah, itu jadi maksimal hanya boleh 5. Artinya kita memang menguasai di 5 bidang tersebut ya. Nah, itu nanti kalian akan paham ketika kalian berada di dunia kerja ya, karena untuk bekerja di kontraktor, di konsultan ya itu sudah dituntut sertifikat seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kontraktor itu kalau kalian mau sudah punya ya sertifikat kalian dipinjem itu jangan mau ya, karena itu kalian punya itu bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Ahli K3 kalau terjadi kecelakaan misalkan ya nama kalian dipinjem ya, lah kalian dicari orang ya itu karena kan itu menjadi syarat tender seperti itu. Jadi kalau kalian pinjemin aja ya, ya itu tidak boleh ya itu. Jadi memang benar-benar kita sendiri yang menggunakan gitu ya. Jadi itu tadi kalau ada kesempatan yang gratis ya jangan dilewatkan ya, gratis ya. Masalah kita kuliah tumburan atau apa ya bisa kan dikomunikasikan sama dosennya ya. Semua itu bisa dikomunikasikan ya dengan bahasa yang baik seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ya oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk minggu ini sudah dulu ya. Nanti kita lihat. Jadi kalau minggu depan ibu apa namanya, ibu ini ada harus ke Jakarta kalau nggak salah hari Minggu atau Senin ya. Eh, mungkin pahlawi atau mungkin jadi dosen itu bisa paralel ya, ya
Betul. Nanti bisa kita atur jadwal yang tepat. Yang penting insya Allah kuliahnya tetap jalan gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Nanti Ibu posting bahan di apa namanya e-learning ya. Di situ sudah bisa diregister ya. Oke, itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.